warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa ya. Biar ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang berkah. Untuk berdoa, Ibu minta tolong pada Afi untuk memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, untuk hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua. Semua ya. Oke, alhamdulillah hadir semua. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita nyanyi dulu sebagai penguatan karakter kita ya, karakter nasionalis kita. Nah, kita mau nyanyi lagu Halo Halo Bandung. Nanti berdiri dulu, berdiri. Sudah siap? Sudah ya? Oke, terima kasih. Ya, sebelum kita mulai sama materi kita hari ini, ada yang masih ingat nggak kemarin itu kita habis mempelajari apa? Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang media promosi. Oke, Rehan, kemarin kita membahas tentang media promosi. Lebih tepatnya itu menentukan media promosi ya, sesuai dengan segmentasi pasar. Oke, ada lagi? Ada lagi? Untuk kemarin kita belajar bagaimana membuat media promosi menggunakan Canva Bu. Kita juga belajar bagaimana membuat dan memilih media promosi dengan sasaran pasar yang mau kita tuju. Oke, Anugerah ya. Jadi kemarin kalau kita review kita sudah mengerjakan brosur ya, menentukan media promosi sesuai dengan segmentasi pasar kita. Kita bikin media promosi berbentuk brosur melalui media kan Canva gitu. Ya, betul sekali ya. Nah, hubungannya sama materi yang akan kita pelajari hari ini itu adalah kalau kemarin kita belajar bagaimana caranya menentukan media promosi, membuat media promosinya gitu. Nah, sekarang kalau yang mau kita lakukan itu adalah bagaimana cara strategi kita gitu ya memasarkan produknya kita. Gitu. Kalau kita sudah bikin brosur, ya kita mau memasarkan produk kita lewat berbagai macam media. Sekarang kita strateginya gimana sih dengan upaya-upaya yang sudah kita lakukan itu, dia nanti tepat sasarannya. Strateginya seperti apa? Triknya itu seperti apa? Biar nanti usaha yang mau kita jalani itu sukses atau menggait pelanggannya sesuai sama targetnya kita. Gitu ya. Oke, jadi terima kasih untuk Rehan sama Anugerah atas jawabannya ya. Oke, kita lanjut. Nah, kira-kira materi hari ini kan tentang
strategi pemasarannya. Apa sih manfaatnya? Nih kita belum belajar ya. Tapi tahu nggak sih kira-kira di bayangan kalian gitu manfaat dari mempelajari strategi marketing? Ada yang bisa jawab? Oke, apa? Dia bisa tahu cara masarin produk. Oke, jawaban dari Akmal biar bisa masarin produk. Ada lagi? Oke, apa? Ridwan. Biar bisa bersaing kalau usaha. Oke, biar bisa bersaing Ya. kalau usaha. Oke, maksudnya sih kalau kita tahu tekniknya, tahu strateginya, tahu konsepnya kita bisa bersaing gitu ya. Oke, ada lagi? Oke, Rangga. Ya nggak ketinggalan zaman bu. Oh, Eksis. biar nggak ketinggalan zaman. Oke, karena strateginya terus berkembang gitu ya. Oke. Nah, sebelum masuk lagi nih ke dalam materi gitu ya. Kita ini dulu, quizzes dulu ya. Quizzes dulu. Oke. Jadi quizzes ini sebagai pretestnya ya. Pretest. Jadi Ibu mau tahu nih pengetahuan dasar kaliannya. Ya. Pretest dulu. Oke. Boleh dibuka HP-nya? Oke. Nah, ini kalian buka joinmyquizzes.com. Coba dibuka HP-nya. Ini ya. Yang di sini nih, joinmyquizzes.com. Kemudian masukkan kode quizzesnya. Ada yang sudah bisa? Masuknya ke Google dong. Ya. Ke Google dulu. Kami tak. Belum ada yang gabung? Yang sudah gabung baru 4. Apa tadi? Kodenya ini 612304. Di atas. Ya, langsung dikerjakan. Oke, ya. Wija. Kodenya 112.
Aduh salah. Ayo, Alvin masih memimpin ya? Salah apa sih? Nah, salah dulu. Ya, namanya juga kan berita ya. Ada yang mau bisa. Salah kamu, Fer. Ayo, Alvin masih memimpin. Udah selesai ya? Salah 3 ya? Udah semua. Oke, belum semua. Bintang, kamu salah terus. Ya itu, Akmal sama Suti balapan. Ayo. Sabar dulu, sabar dulu. Sudah selesai semua? Belum. Rehat. Sudah? Sudah semua? Oke, ingat-ingat ya, nilainya ya. Tiga orang lagi, siapa yang belum? Tiga orang lagi. Oke, sudah ya? Sudah selesai semua ya? Oke, ingat-ingat nih, nilainya ya. Oh, 3 teratas. Yang pertama untuk tes ada Muhammad Alwi. Ini ada tepuk tangan dulu. Ini belum belajar udah betul semua ya. Kemudian yang kedua ada Bunga dan Rangga. Oke. Nah, kita lanjut ya. Oke. Tadi, nah sekarang lanjut. Nah, di pembelajaran strategi pemasaran, ya, kompetensi dasar yang diharapkan kalian kuasai yaitu adalah yang pertama menyeleksi strategi pemasaran, yang kedua melakukan pemasaran, ya, kemudian indikatornya apa?
indikator bahwa kalian mampu menyeleksi dan melakukan pemasaran. Yang pertama, untuk pertemuan yang pertama ini ya, itu kalian memahami dulu dari pengertian, fungsi, tujuan, dan macam-macam dari strategi pemasaran itu sendiri. Kemudian yang kedua, menentukan beberapa alternatif dari strategi pemasaran. Ya, yang ketiga, keterampilannya itu menganalisis macam-macam strategi pemasaran. Menganalisis ini nanti kalian akan menganalisis konsep-konsep dari strategi pemasaran. Nanti ibu kasih sebuah masalah lewati artikel, ya nanti harus kalian analisis, ya. Oke, lanjut. Kemudian tujuan dari pembelajarannya tadi memahami pengertiannya, fungsinya, tujuan dan macam-macam dari strategi pemasaran. Kemudian kalian juga bisa menentukan alternatif sama menganalisis dari konsep-konsep macam-macam strategi pemasaran. Nah, untuk memahami materi, ya kalian coba lihat video ini dulu ya. Hai, jumpa lagi dengan saya, Edu. Kali ini kita akan membahas materi menyeleksi strategi pemasaran. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah yang pertama, memahami strategi pemasaran dengan benar. Yang kedua, memahami rencana pemasaran atau marketing plan. Yang ketiga, memahami bauran pemasaran atau marketing mix. Oke, kita mulai ya. Salah satu kunci kesuksesan bisnis terdapat pada cara perusahaan menggait konsumen dan klien. Untuk bisa melakukannya dengan baik, harus melalui sebuah strategi atau kiat-kiat tertentu. Dalam dunia bisnis, hal seperti itu sering disebut dengan istilah strategi pemasaran atau marketing strategy. Tujuannya agar produk atau jasa yang ditawarkan bisa menjadi pemenang di antara pesaing dengan usaha yang sejenis. Pengertian strategi pemasaran secara umum adalah upaya memasarkan suatu produk, baik barang ataupun jasa, dengan menggunakan pola rencana dan taktik tertentu sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Sedangkan strategi pemasaran menurut para ahli adalah sebagai berikut. Menurut Kotler dan Armstrong, strategi pemasaran atau marketing adalah serangkaian logika tentang pemasaran di mana sebuah usaha atau bisnis tertentu mengharapkan adanya nilai lebih serta keuntungan dari bentuk hubungan dengan klien atau konsumen. Menurut Girls, strategi pemasaran atau marketing merupakan program yang menyeluruh dari perusahaan dalam upaya menentukan target market serta untuk memuaskan konsumen. Upaya tersebut dilakukan dengan membangun kombinasi atau perpaduan dari elemen-elemen yaitu produk, promosi, marketing mix, distribusi, dan harga. Sedangkan menurut Ciptono, strategi marketing atau strategi pemasaran merupakan sebuah alat yang mendasar dan fundamental yang didesain untuk mencapai tujuan perusahaan dengan cara mengembangkan daya saing yang unggul dan berkesinambungan. Hal tersebut dimaksudkan untuk bisa memberikan pelayanan terbaik bagi sasaran target dari usaha tersebut. Secara garis besar, ada 4 fungsi strategi pemasaran, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menambah motivasi guna mencapai target masa depan. Strategi pemasaran dibuat untuk membuat orang-orang yang duduk di lingkaran manajemen sebuah perusahaan menjadi lebih bersemangat dalam mencapai target. Hal ini sangat diperlukan untuk menjaga kelangsungan perusahaan di masa mendatang. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dalam koordinasi pemasaran. Setiap perusahaan pasti memiliki strategi pemasaran tersendiri. Strategi pemasaran ini berfungsi untuk mengatur arah jalannya perusahaan sehingga membentuk tim koordinasi yang lebih efektif dan tepat sasaran. Yang ketiga, merumuskan dan membuat tujuan perusahaan. Biasanya, perusahaan akan membuat tujuan secara berjenjang, yaitu jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Adanya strategi pemasaran akan membantu perusahaan untuk merumuskan apa saja yang menjadi tujuannya. Rumusan tujuan perusahaan untuk jangka pendek, menengah, dan jangka panjang akan lebih jelas dilihat karena ada strategi pemasaran. Yang keempat, pengawasan pada aktivitas pemasaran. Dengan adanya strategi pemasaran, maka perusahaan akan memiliki standar prestasi kerja para anggotanya. Dengan begitu, pengawasan kegiatan para anggota akan lebih mudah dipantau untuk mendapatkan mutu dan kualitas kerja yang efektif.
Secara umum, ada 4 tujuan strategi pemasaran. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas koordinasi antar personil dalam tim pemasaran. Adanya strategi pemasaran akan menggerakkan personil yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Dengan demikian, maka koordinasi akan terjalin dan terajut dengan baik antar personil. Divisi pemasaran 2 sebagai alat ukur kinerja berdasarkan prestasi yang telah ditentukan. Terakhir ini, divisi yang berhubungan dapat memantau kualitas kerja pada personil di dalamnya. Sehingga, selain sebagai sistem memasarkan produk, baik barang atau jasa, strategi pemasaran juga berguna sebagai alat ukur bagi kinerja tim yang ada di dalamnya. Yang ketiga, sebagai dasar dalam mengambil keputusan pemasaran secara logis. Strategi pemasaran dibuat untuk membantu perusahaan mengenali dan merumuskan masalah yang ada dalam target pasar, sehingga bisa menyusun kesimpulan yang logis. Kesimpulan tersebut nantinya bisa digunakan untuk membuat strategi pemasaran selanjutnya menjadi lebih tepat sasaran. Yang keempat, untuk meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi bila terjadi perubahan dalam pemasaran. Dalam menjalankan sebuah usaha, pastilah perusahaan akan mengalami banyak perubahan kondisi. Sebagai contoh adalah perubahan tingkat ekonomi yang akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Strategi pemasaran dibuat untuk meningkatkan kemampuan manajemen dalam menghadapi perubahan kondisi yang terjadi kapan saja. Kunci utama konsep pemasaran dan marketing strategi adalah mencapai kepuasan pelanggan. Pada dasarnya, tujuan akhir dari marketing atau pemasaran itu tetap akan bermuara pada tercapainya kepuasan konsumen. Berikut ini adalah konsep-konsep dalam menjalankan strategi pemasaran. Yang pertama, segmentasi pasar. Perilaku konsumen tidaklah sama. Masing-masing memiliki selera dan kebiasaan yang berbeda. Untuk itulah, perlu adanya pembuatan klasifikasi atau segmen target pasar yang akan disasar. Dari target market yang masih heterogen, harus dirumuskan untuk menjadi target yang homogen. Yang kedua, market positioning. Tidak ada perusahaan yang bisa menguasai seluruh pasar. Untuk itulah, perusahaan harus mempunyai pola spesifik untuk mendapatkan posisi kuat dalam pasar, yaitu dengan memilih segmen yang paling menguntungkan. Dengan memilih pasar yang tepat, maka nilai penjualan akan menjadi lebih baik. Yang ketiga, market entry strategy adalah strategi perusahaan untuk bisa masuk pada segmen pasar tertentu. Konsep ini bisa dilakukan dengan melalui 3 cara, yaitu membeli perusahaan dari orang lain, pengembangan dalam perusahaan, atau dengan menjalin kerjasama produktif dengan perusahaan lainnya. Yang keempat, strategi pada marketing mix. Marketing mix adalah kumpulan dari beberapa variabel yang telah digunakan perusahaan untuk mempengaruhi konsumen. Variabel tersebut antara lain adalah produk, harga, tempat, promosi, tingkat partisipasi, proses, psikologi konsumen. Yang kelima, timing strategy atau waktu yang tepat. Agar strategi pemasaran yang dibuat bisa berjalan dengan efektif dan menghasilkan output yang memuaskan, maka perusahaan harus tahu kapan waktu yang tepat untuk menjalankannya. Perusahaan perlu melakukan berbagai persiapan yang baik di bidang produksi dan menentukan waktu yang tepat untuk mendistribusikan produk ke pasar. Setelah memahami pengertian strategi pemasaran dengan baik dan melakukan analisis, maka saatnya menentukan ke dalam strategi yang cocok. Ada beberapa contoh strategi pemasaran yang sering digunakan dan dapat diterapkan, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, promosi melalui media sosial. Pada era teknologi digital internet, menjadikan siapapun dapat melakukan promosi produk jualannya semudah memposting status di media sosial. Berpromosi di media sosial juga merupakan strategi yang baik, mengingat media sosial mempunyai pengaruh yang tinggi, besar, dan signifikan untuk berbagai aspek dalam kehidupan manusia. Yang kedua, partnership atau kerjasama. Metode strategi pemasaran partnership atau kerjasama ini dapat dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan para influencer, YouTuber, selebgram, ataupun selebriti ternama. Strategi ini banyak digunakan oleh perusahaan, sebab tergolong efektif untuk mempromosikan barang baru ke masyarakat. Para influencer yang dipekerjakan dalam kerjasama ini biasanya memiliki jumlah pengikut media sosial yang sangat banyak, sekaligus mempunyai kemampuan signifikan untuk mempengaruhi mereka saat merekomendasikan sebuah produk. Yang ketiga, diskon soft opening. Metode ini cocok dipakai dengan cara memberikan diskon potongan harga
atau One Get One untuk setiap produk yang dibeli oleh konsumen pada hari pembukaan toko. Yang keempat, terlibat kegiatan amal atau sponsorship. Mempromosikan produk baru ke masyarakat melalui kegiatan amal dapat menumbuhkan kesan positif yang kuat terhadap sebuah produk. Masyarakat saat ini pun sangat peduli pada hal-hal positif seperti kegiatan berupa kepedulian sosial. Yang kelima, mempertahankan loyalitas pelanggan lama. Strategi pemasaran memang tidak seharusnya difokuskan kepada konsumen-konsumen baru saja. Strategi pemasaran bisa dilakukan dengan memberikan bonus untuk pelanggan lama. Hal ini penting dilakukan karena pelanggan lama adalah konsumen yang loyal terhadap sebuah produk. Dengan semakin banyaknya konsumen berlangganan pada sebuah perusahaan, maka akan semakin besar potensi bisnis perusahaan tersebut bertahan secara berkelanjutan. Pembahasan materi berikutnya adalah tentang marketing plan atau rencana pemasaran. Marketing plan atau rencana pemasaran adalah suatu bentuk dari proses manajemen yang mengarah kepada strategi pemasaran dengan tujuan utamanya adalah untuk mencapai tujuan pemasaran. Sehingga marketing plan dapat dilakukan pada serangkaian proses yang sistematis serta melalui koordinasi untuk memperoleh keputusan rencana pemasaran. Oke ya, kita lanjut. Ini Ibu ambil kesimpulannya. Jadi yang tadi dijelaskan di video gitu ya, bahwa strategi pemasaran itu adalah upaya memasarkan produk ya, baik itu barang ataupun jasa dengan menggunakan pola rencana tertentu, taktik tertentu, trik tertentu. Itu namanya strategi gitu ya. Jadi tujuannya apa? Goalsnya apa gitu ya. Nah, goalsnya itu adalah penjualan si perusahaannya jadi lebih apa? Tinggi, lebih baik gitu ya. Nah, kemudian fungsi dari strategi pemasaran itu sendiri. Ya, yang pertama itu ada menambah motivasi guna mencapai target masa depan. Kira-kira yang dimotivasi itu siapa? Penjualnya, tim marketingnya gitu ya. Jadi biar produk, barang dan jasa yang ditawarkan itu penjualannya kan semakin baik. Kemudian meningkatkan efektivitas dalam koordinasi pemasaran. Kemudian yang ketiga, merumuskan dan membuat tujuan perusahaan. Gitu. Kemudian yang terakhir yaitu pengawasan pada aktivitas pemasaran. Nah, ini konsep-konsepnya. Ada 5 konsep ya dalam menjalankan strategi pemasaran. Ini juga yang akan konsep-konsep ini itu akan menjadi tugas kalian ya, menganalisis konsep mana yang akan dipakai oleh perusahaan gitu. Nah, konsep yang pertama itu adalah segmentasi pasar. Jadi tadi dijelaskan nih ya, perilaku konsumen itu kan macam-macam ya, heterogen tadi disebutkan. Nah, gimana caranya kita itu si perusahaan ya mengklasifikasikan, membuat segmentasi pasar tertentu yang tadinya seleranya banyak gitu ya, ini menjadi selera yang homogen atau sama. Nah, berdasarkan apa? Kalau misalnya kemarin kita belajar menentukan media promosi itu segmentasi pasar itu bisa berdasarkan demografi ya. Demografi itu ada yang ingat apa? Demografi mengklasifikasikannya berdasarkan apa? Jenis apa? Jenis apa, Uri? Ya, segmentasi pasarnya berdasarkan apa? Jenis kelamin. Terus apa lagi? Usia. Terus apa lagi? Pendidikan. Oke, terus apa lagi? Umur. Ya, jadi itu kita mau ngambil segmen apa nih? Contohnya, gitu ya.
ya contohnya orang butuh HP itu kan banyak keperluan, ya heterogen banyak ya. Ada yang butuh buat bikin video, misalnya YouTuber, ada yang buat apa game, gitu ya. Nah, kita sebagai si perusahaan itu nggak mau ngambil segmen yang mana, gitu. Mau ngambil segmen yang apa namanya, yang buat main game, misalnya ya. Nah, kita bikin produknya yang khusus buat main game. Spesifikasi dari HP-nya yang menunjang. Nah ya betul, kegiatan gamenya itu seperti apa. Jadi nanti pada saat melakukan pemasaran ya jelas gitu, segmentasi pasar yang kita sasar itu jelas ya. Itu untuk konsep yang pertama. Kemudian konsep yang kedua itu market positioning. Positioning itu maksudnya adalah gimana caranya si perusahaan itu memposisikan dia, ya si produknya dia, usahanya dia itu menjadikan leader di pasarnya. Ya, Ibu pernah bilang kalau misalnya positioning itu biasanya ada tagline-nya, gitu ya. Kayak misalnya Yamaha, dia memposisikan sebagai motor bebek yang punya ciri khas apa? Shogun gitu ya. Oke. Kayak apa namanya tadi, Yamaha semakin di depan gitu ya. Dia memposisikan dirinya tuh sebagai perusahaan yang menciptakan motor bebek dengan misalnya kualitas mesinnya lebih bagus dibandingkan dengan motor-motor bebek di kelasnya gitu. Jadi gimana caranya dia memposisikan dirinya itu untuk menguasai pasar motor bebek itu ya. Dengan apa ya namanya, dengan pakai konsep ini, strategi yang dia lakukan itu misalnya tadi ada strateginya yang tadi di video itu dia bikin kerjasama, atau misalnya sponsornya itu pakai dulu apa ya, yang pembalap itu Valentino Rossi gitu. Biar apa, si Yamaha itu tertanam gitu di benaknya si konsumen ya, bahwa dia itu yang nomor satu untuk motor bebeknya gitu, misalnya seperti itu. Nah terus yang ketiga, konsep yang ketiga itu adalah market entry strategi. Contohnya itu adalah kalau market entry strategi itu bikin kerjasama atau membeli perusahaan yang sudah bubar gitu. Kayak Bank Mega itu adalah gabungan dari beberapa bank yang dibeli, diakuisisi gitu. Kenapa? Karena bank-bank sebelumnya itu dia kan sudah punya pasar ya, sudah punya konsumen. Jadi apa ya, kata gampangnya nggak usah nyari nasabah, dia sudah punya gitu. Ya, itu yang market entry strategi. Kemudian konsep yang keempat itu adalah strategi pada marketing mix. Jadi bauran pasaran. Apa sih yang dibaurin? Tadi disebutkan ada produk, ada price itu harga, kemudian ada apa? Ya place, tempat gitu ya. Terus promotion itu yang 4, ada yang 4P, ada juga yang 7P gitu. Tapi yang tadi disebutkan adalah 4P. Produk, place, terus price sama promotion gitu. Nah, kemudian kalau yang kelima itu timing strategi. Konsep ini kalau timing strategi yang dia lakukan itu adalah pada saat apa sih saat yang tepat gitu untuk melakukan penjualan gitu ya, atau pemasaran gitu. Contohnya apa? Ya misalnya pengusaha kurma ya, timing yang tepat pada saat pasar gitu, seperti itu. Ya jadi strategi ini digunakan berdasarkan waktu. Atau misalnya baju seragam, buku-buku, ya dia penjualannya itu menggunakan timing strategi pada saat apa? Nah, betul, pada awal tahun ajaran baru. Itu jelas pasti akan kebeli gitu kayaknya. Nah, jadi seperti itu. Oke, contoh strategi pemasarannya itu sendiri. Ingat yang tadi 5 itu konsepnya ya. Yang ini adalah contoh strategi pemasarannya. Yang pertama, promosi melalui media
sosial. Nah, kemarin kita sudah belajar. Kemudian kedua partnership, ya partnership atau kerjasama, gitu. Kemudian contohnya gini kalau partnership, yang sekarang lagi booming itu adalah, tahu nggak akun YouTube-nya Vindes? Nah, tahu ya? Yang apa sih? Contoh olahraga yang dia gampang? Ya tahu ya, gitu. Nah di sekitar lapangannya itu banyak kan logo-logo dari produknya, ya beberapa produknya itu salah satu bentuk strategi pemasarannya partnership atau kerjasama. Gitu. Nah kemudian yang ketiga discount soft opening, ya kita bisa sering lihat di apa namanya mall-mall ya, beli satu dapat dua, gitu ya. Kemudian apa namanya promosi ini kalau misalnya punya member, nah itu yang seperti itu. Kemudian yang keempat terlibat di kegiatan amal atau sponsorship, sama aja yang tadi dijelasin. Cuman kan kalau yang tadi Ibu jelaskan yang Vindes itu bukan kegiatan amal ya. Nah ini sponsornya untuk kegiatan amal. Terus yang kelima mempertahankan loyalitas pelanggan lama. Gitu. Ngerti ya pelanggan lama? Ya, jadi kalau kita sudah punya pelanggan tetap itu diusahakan dipertahankan, dijaga gitu. Kalau sudah punya pelanggan lama kita tinggal cari pelanggan baru yang dia bisa jadi pelanggan. Nah, ya betul seperti itu. Itu contoh dari strategi pasar. Oke, sebelum lanjut nih kita mau apa namanya mengerjakan tugas. Ada yang mau ditanyakan? Oke, Bunga ya? Siti. Oke, Siti. Apa pertanyaannya, Siti? Saya belum paham kenapa partnership atau kerjasama itu merupakan contoh bentuk strategi pemasaran. Contoh realnya kayak gimana, Bu? Oke, contoh realnya. Benar tadi ya. Ya, udah dijelaskan. Kenapa sih partnership itu menjadi salah satu bentuk strategi pemasaran? Jadi kalau partnership itu kan artinya gini ya, dua pihak itu pasti akan mendapatkan keuntungan dari bentuk kerjasamanya. Ya, kalau tadi sudah dicontohkan yang Vindes, gitu ya. Vindes kira-kira punya keuntungan nggak dengan ngambil sponsor? Nah, dapatnya apa? Oke, dapat investasi, dapat duit, ya, duit sponsor gitu kan? Ya, untuk menggelar acaranya kan pasti butuh biaya. Jadi dia nyari sponsor, gitu ya. Nah, sponsornya ini, ya, produk-produk yang tadi ada di lapangan, gitu ya. Ininya apa namanya? Logo-logonya, kira-kira dapat keuntungan nggak? Nah, apa keuntungan? Dikenal orang karena yang nontonnya banyak, apalagi artis-artis gitu ya. Jadi biar orang gitu kenal nih sama produk yang jadi sponsornya acara Vindes tadi. Nah jadi dua-duanya dapat untung gitu. Jadi kenapa itu menjadi bentuk salah satu strategi. Jadi seperti itu. Contoh yang lainnya ya sudah sering kita tahu ya, apa namanya, kalau yang di Instagram apa influencer ya. Nah dua-duanya dapat keuntungan nggak? Si influencernya dapat keuntungan, yang punya akun jualan dapat keuntungan? Ya, dua-duanya dapat. Ya, influencer dia dapat ibaratnya gaji lah ya, gitu. Kemudian si produknya juga sama, gitu. Dapat keuntungan. Keuntungannya bisa dikenal sama orang lewat influencer tadi. Nah, jadi itu ya. Ya, ada lagi? Oke, Putri. Bagaimana cara membuat strategi yang baik dalam usaha? Oke, kalau membuat strategi yang baik di dalam usaha itu tergantung apanya gitu, tergantung produk kamunya, gitu ya, tergantung produk kamunya apa yang mau dipasarin. Kemudian tadi segmentasi pasar atau sasaran kamunya itu siapa, gitu. Jadi kalau misalnya sasarannya gini ya Ibu kasih contoh, misalnya memasarkan melalui media sosial, gitu. Yang tadi yang diperhatikan produk kamu siapa, produk kamu apa, terus sasarannya siapa. Nah sasarannya ini nanti akan menentukan kamu mau masarinnya kemana. Ya misalnya mau lewat Instagram kah, mau lewat
YouTube kah, mau lewat Facebook kah gitu. Kalau misalnya karena gini, untuk kemarin kan sudah dijelaskan ya, untuk yang Facebook, Instagram itu punya klasifikasi usia masing-masing. Untuk Facebook ternyata banyak dipakainya sama orang yang umurnya 30 tahun ke atas gitu. Kalau untuk yang Instagram ternyata untuk misalnya anak SMP sampai dengan anak kuliah gitu. Nah, si produk kamu itu segmennya mana, umur mana. Jadi pada saat kamu mau memasarkan produk, kamu nanti bisa menentukan media yang mau kamu pakai. Jadi itu dilihat dulu produknya apa, terus sasarannya itu siapa gitu. Terus dipertimbangkan dengan sumber daya yang ada di dalam usaha kamu. Jadi gitu ya. Oke, sudah. Sekarang waktunya untuk membentuk kelompok. Ya, membentuk kelompok. Nah, kelompoknya itu nanti ada, ini karena ada 11, jadi nanti kalian sebutkan nomor 1 sampai dengan nomor 11. Ya, siapa yang mau ngambil nomor 1, siapa ngambil nomor 2, 3 dan seterusnya. Ya, nanti dari situ dicocokkan dengan tabel warna yang sudah Ibu buat. Ya, nanti setelah itu baru Ibu kelompokkan kalian ke dalam masing-masing berdasarkan warna yang sama. Oke? Ya, nomor 1 siapa? Dari ini dulu, Dinda. Nomor berapa Dinda? Oke, kemudian Rangga? Nomor 5, Bu. Oke. Ayu? Nomor 2. Oke, kemudian Rehan? Nomor berapa? Nomor 11. Oke. Kemudian Bunga? 3. 3. Oke, Anugrah? 5. 6, Botok. Oke, Ridwan? 8, Akmal? 7, 7. Terus Alvin? 9. Putri? 10. Oke, berarti tinggal Siti yang belum ya? Siti di nomor 4. Oke. Oke, Dinda, Ibu ulangi ya. Dinda di nomor 1, Ayu 2, Bunga 3, Siti 4, Rangga 5, Anugrah 6, Akmal 7, Ridwan 8, Alvin 9, Putri 10, dan Rehan 11. Nah, berdasarkan tadi nomor yang sudah disebutkan, berarti untuk kelompok kuning. Kelompok kuning itu ada Dinda, Bunga, dan Rehan. Ya. Kelompok merah, Ayu dan Anugrah. Kelompok hijau, Siti, Akmal, Alvin. Kelompok biru ada Rangga, Ridwan, dan Putri. Itu diingat-ingat ya. Itu kelompok kita sebut sebagai kelompok awal. Ya, kelompok awal. Nah, kemudian nanti kalian ini akan mendapatkan LKPD. Ya, LKPD. Lembar kerja peserta didik. Nah, lembar kerja peserta didik. Nanti cara mengerjakannya, gitu ya. Kalian nanti akan menganalisis sebuah artikel, ya, sebuah artikel dari perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Ya. Nanti artikel ini kalian analisis, gitu ya. Konsep strategi pemasaran yang dipakai sama perusahaan itu apa? Gitu. Tadi kan ada 5. Gitu ya, ada 5. Kalian nanti analisis nih. Misalnya ini PT Astra Honda Motor. Kalian baca dulu artikelnya. Setelah dibaca, kira-kira si PT Astra Honda Motor ini pakai konsep yang mana yang tadi 5 itu? Ya. Nah, cara berdiskusinya tadi kan ada kelompok awal ya. Nanti setiap kelompok awal itu misalnya yang kuning. Kuning ada 1, 2, 3. Terus misalnya yang merah 1, 2, 3. Nanti yang 1 kumpul sama nomor 1, yang 2 kumpul sama nomor 2, yang 3 kumpul sama nomor 3, dan seterusnya. Ya, gitu.
Setelah itu yang tadi yang sama-sama nomor 1, dia itu menganalisis artikel yang sama. Kalian diskusi. Tadi PT Astra Honda Motor pakainya konsep yang mana? Kalian analisis. Setelah itu, setelah selesai menganalisisnya, jawab di belakang ya. Nanti kalian balik lagi sama kelompok awal. Nanti di kelompok awal itu berarti kan dapat nih, Astra dapat, Marjan dapat, gitu ya. Kemudian satunya Aqua dapat, gitu. Nah, dapat semua jawaban. Paham? Nah, nanti menginfokan gitu apa yang kalian dapat dari diskusi ahli. Ahli itu yang tadi, yang 1 sama nomor 1, 2 sama nomor 2. Ada yang ditanya dulu, ngerti nggak pembagiannya? Ya, belum dibagikan. Oke, Ibu bagikan sekarang ya. Tadi kan udah ya. Oke. Berarti nanti ini aja. Yang kelompok 1. Dinda, Ayu, Siti, sama Rangga. Oke. Sok sekarang duduknya diatur. Dinda, Ayu, Siti, sama Rangga. Sok bangun. Ya. Kemudian yang kedua itu ada Bunga, Anugrah, Akmal, sama Ridwan. Ya, Bunga, Anugrah, Akmal, dan Ridwan. Ini kelompok. Oh, beda dia. Ya, nanti terus yang ketiga ada Rehan, Alvin, sama Putri. Sok silakan. Ini kelompok 1 di sini dulu. 8 sini juga. Ini kelompok 1 tadi. Siapa? Ada Dinda, Ayu, Siti, Rangga. Di sini ada depan nih 4 orang. Oke. Skor banget dia. Ini ada depan lagi. Ada Bunga, Anugrah, Akmal, sama Ridwan. Sini. Ini dia. Ya. Bunga, Anugrah, Akmal, sama Ridwan. Anugrahnya mana? Oke. Ada depan aja. Ini dia. Nah, itu di situ aja. Yang ketiganya Rehan. Biar di situ aja. Oh, ini dia. Ya. Rehan, Alvin, sama Putri. Oke, sudah duduk sama kelompoknya. Oke, Ibu bagikan LKPD-nya. Nomor 4 apa? Nomor 4. Oh, iya. Apa? Nomornya apa? Nomor itu bukan kelompok Satu satu. kan kalian isi. Nanti ini juga pribadi harus kerjain. Oh, iya. Nilainya pribadi juga ya. Oke, silakan dianalisis, kemudian dikerjakan. Boleh kalian lihat referensi dari video yang tadi ditampilkan ataupun dari buku, ya. Silakan mulai analisis, jangan lupa ditulis namanya. Iya, Wis.
tadi ada 5 konsep. Ingat nggak tadi ada konsep apa aja? Ada yang ingat? Oke, 1 segmentasi pasar. Terus apa lagi? Oke, positioning market ya. Terus ada lagi 3 apa? Oke, betul. Market entry strategi. Terus? Oke, marketing mix ya atau bauran pemasaran. Satunya? Oke, betul. Timing strategi. Jadi, ya, artikel yang kamu baca tentang si apa ini aqua ya? Nah, tentang aqua gitu ya. Itu dia masuknya ke konsep apa aja gitu. Ya, dia pakai konsep apa strategi marketingnya? Gitu. Nah, jawabannya kamu tulis di sini. Nah, nama kelompok yang ditulis ya itu adalah kelompok awal. Yang di belakang nih. Yang di belakang ini. Ya, kelompok awal ya, bukan kelompok ahli. Kalau yang sekarang kita kelompok ahli. Oke, silakan. Aku adalah perusahaan dulu. Yang bisa diisi. Ya, kan? Enggak maju nanti di depan. Ya. Ya masa mau disorot dulu? Dia kan udah disorot belum ya? Ya, oke. Nanti yang aku maju pertama ya. Kalau air habis ambil dulu gitu. Yang dicari tuh kelima-limanya memang fokusnya di mana? Oke. Ya. Pertanyaan bagus ini ya. Pertanyaan bagus. Jadi ini harus 5-5-nya atau cuma 1 gitu ya? Oke. Kira-kira kalau misalnya konsep strategi pemasaran itu apa namanya satu perusahaan kira-kira nih menurut kalian hanya bisa pakai satu konsep atau banyak konsep? Hah? Ya bisa banyak konsep gitu ya. Benar. Jadi nggak cuma 1 gitu ya. Contohnya gini. Kalau misalnya ada produk kayak misalnya motor gitu ya, dia pakai konsep timing strategi gitu. Misalnya pemasarannya pada saat bazar atau kalau di event gitu ya, itu kan pakai timing kan, gitu kan. Kemudian pakai yang market positioning ya tadi, gimana caranya dia memperkenalkan si produknya sama masyarakat lewat iklan gitu ya, dia memposisikan memposisikan produk dia itu produk yang paling unggul gitu. Ya, itu kan bisa, berarti udah pakai 2 gitu ya. Sponsorship, ada event juga sama, dia jadi sponsor. Jadi satu perusahaan bisa pakai lebih dari 1 konsep. Seperti itu. Oke, dapat apa? Saya akan tindakan dengan aqua ini. Ada berapa macam? Tapi pemasaran. Ibu kasih waktu sekitar 20 menit.
Oh, kita lagi ber. Berenangan. Beda, beda. Ya, jawabannya salah makanya saling kasih masukan gitu. Sama-sama baca, sama-sama kasih masukan. Biar komplit nanti. Apa? Akmal mau nanya? Nanya apa sob Akmal? Menganalisis produk-produk aqua. Domain. Lu kalau menganalisis produk-produk aqua gimana? Kita analisis konsep ya strategi pemasaran yang dilakukan oleh aqua. Kalau ini kita omongin Bu. Menganalisis konsep. Tadi ingat nggak konsepnya? Ada 5 konsep apa aja dicatat dulu. Iya tadi kan udah dijelasin sama ibu. Apa aja? 1. Ya segmentasi. Nah dari artikel tuh ada enggak yang menyatakan bahwa aku itu pakai konsep itu. Kalau misalnya ada ditulis tuh ininya kalimatnya dari artikel itu. Ngerti nggak? Gitu. Terus yang kedua apa lagi konsepnya? Oke, posisi ada nggak di artikel? Tadi kan udah dijelaskan ya positioning itu apa. Nah, kalau misalnya ada, ya ditulis kalimat yang ada di situ apa gitu. Nah, saling membaca, saling memberi masukan. Itu yang Bang Honda ada kesulitan nggak? Ayo kelompok aqua nanti kan maju. Nah, Tenang, oke. Boleh tadi dibuka video atau PPT-nya ya, yang udah di share. Ya, awas nih berdasarkan artikel ya. Berdasarkan artikel yang ada di situ. Iya, dia pakai konsep apa ya? aku adalah Ibu kasih contoh satu deh. Ya, misalnya yang aqua. Kalian baca nih, kira-kira konsep yang dipakai apa? Udah nemuin satu belum? Positioning, oke. Bisa dilihat dari mana? Ada di artikelnya. Di
yang mana nih? Coba kata-katanya apa? Oke. Nah, berarti nanti ambil kalimatnya dari ini bisa, ya. Bisa dilihat dari kata-kata ini yang sedang naik harga justru jualan. Oke. Golongan menengah ke atas. Positioning. Kalau golongan menengah ke atas, positioning bukan. Kalau golongan itu termasuk ke positioning atau apa? Bukan. Hah? Ayo, golongan menengah ke atas berarti dia mengklasifikasikan produk aqua itu untuk golongan menengah ke atas. Berarti lakukan satu apa? Alvin apa jawabannya? Segmen. Terus jeda apa? Ibu mau nanya dulu. Si jeda apa? Beda segmen juga. Rangga positioning. Terus beda apa tidak? Marketing mix. Yang benar ya, yang betul itu adalah segmentasi pasar. Kan mengklasifikasikan itu berdasarkan apa? Kalau golongan menengah ke atas biasanya itu menggambarkan penghasilan ya. Iya. Nah, jadi dia mengklasifikasikan atau mensegmentasikannya ke golongan menengah ke Atas. Gitu. Kalau positioning enggak, kalau positioning beda lagi. Jadi bukan memposisikan dia buat menengah ke atas enggak. Jadi kalau misalnya enggak, jadi yang tadi kalau positioning itu ada tagline-nya, ada kata-kata yang bikin menguatkan si produk itu untuk diingat gitu sama masyarakat. Posisikan dia. Tadi kan ada kayak Yamaha tagline. Yamaha semakin di depan. Nah. Itu salah satu apa ya? Contoh positioning itu seperti itu. Ada tagline-nya. Jadi lope. Apa? Ayo yang lainnya mana nih? Bunga dikonfirmasi ke teman-temannya. Kasih tahu. Nah, satu tak? Itu namanya siapa? Satu bos. Masa tahu sih. Iya tidak.
Ya Pak. Udah nemu berapa? Kasih. Bener lagi. Nomor 2 nya apa sih? Ini nomor 2 ini coba. Iya yang berapa? Oh, makanya di ini tuh. Udah nemu berapa? Kalau yang itu tuh Ya kalau itu kan strategi atau triknya. Ketua Maisa. Segmentasi. Nih. Segmentasi. Belum lah. 17 sampai atas iya berarti umur pakainya. Iya. Oke. Iya. Gimana? Aku sih ini dijatuhkan agar Ya azan jeda karena azan jeda dulu ya. tulis di belakangnya. Ya ini masih baru nih. Habis ini nanti yang aqua maju ya. Oh, jauh. Ibu lo soal apa ya? Iya, dulu ya.
Nah, gua Oke, yang aqua silakan maju di depan. Sini, maju ke depan sini. Maju. Oke, nanti ya maju yang sana ke teman-teman kamu. Gitu. Ya, sok maju dulu ke depan. Di bawah tadi. Di bawah ya. Sok ke atas. Ya, ke atas. Oke, perkenalkan dulu sama kelompoknya. Kelompok aja Mbak. Oke, kelompok dari Eyang Aqua. Ya. Oke, sok silakan. Betul ya belum nanti tanya. Mau perkenalan dulu. Perkenalan dari kaum tua yang menyampaikan perlu Analisis ya. Aqua. Oke, sok silakan. Apa konsep yang dipakai sama produk Aqua? Sok silakan. Coba hasil aqua ide off the box yang dilakukan oleh pihak aqua pada saat pertama kali aqua mulai hadir mengisi pasar air di Indonesia. Itu pakai konsep apa? Segmentasi pasar. Segmentasi pasar. Oke. Terus ada lagi? Apa? Targeting, positioning. Dari artikel apa itu yang menandakan dia itu pakai konsep? Tapi tadi apa targeting? Dari kalimat yang mana? Pemasaran juga menggarap warung-warung rokok di pinggir jalan. Seperti diketahui saat itu hanya satu soft drink yang menguasai pasar minuman kemasan di pasar. Itu sebabnya Aqua ingin hadir dan bersanding dengan branding soft drink yang sudah menempel kuat di pasar. Oke, terus positioning ya tadi satunya. Itu di artikel di mana? Dari kalimat yang mana? Positioning. Memposisikan diri Aqua sebagai minuman sehat. Pesan itu yang selalu disampaikan para marketing kepada calon pembeli. Itu bila ingin sehat yang minum Aqua. Bila ingin sehat minumlah Aqua. Jadi memposisikan dirinya produk itu sebagai produk minuman sehat. Ada lagi nggak? Udah. Ada lagi nggak? Oke, segmentasi. Dari mana segmentasi? Targetnya memperkenalkan produk dan membuat sang pemilik rumah mau mencobanya. Terus ada Pemasaran hasil diskusinya apa tadi yang segmentasi? Ya. ya. Segmentasi pasar yang ini bisa dikira dari strategi atau praktik yang dilakukan aqua pada saat penjualan pemasaran semen atau melakukan penawaran door to door di perumahan kelas atas. Oke. Berarti di kelas atas ya. Arti
pendapatannya tinggi gitu. Itu segmentasinya si Aquanya. Oke. Ada ini tanggapan dari kelompok lain? Saya menanggapi. Oh, siapa? Menanggapi buat presentasi kedua yang menjadikan jawaban hasil analisis artikel tentang aqua. Menurut kelompok kami, selain 3 konsep yang sudah disebutkan, ada juga aqua juga memakai konsep yang bernama marketing mix atau bauran pemasaran. Hal ini bisa dilihat dari yang pertama itu produk. Aqua hadir sebagai air mineral dalam kemasan yang menarik perhatian pasar pada saat itu. Yang kedua, price. Aqua itu menjual dalam harga yang mahal untuk menentukan segmen usahanya. Yang ketiga itu place. Aqua menempatkan produknya di warung-warung agar bersanding dan bersaing dengan minuman soft drink yang sudah menguasai pasar terlebih dahulu. Yang keempat itu promotion. Aqua ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan menjadi sponsor acara olahraga nasional. Oke, terima kasih untuk Alvin atas jawabannya. Jadi tadi dilengkapi ya. Ya, berarti dilengkapi bahwa selain yang tadi disebutkan, ternyata Aqua juga pakai konsep apa? Strategi marketing mix ya. Gitu. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok Aqua. Apa lagi untuk kelompok Honda? Analisis hasil dari artikel yang kalian analisis ini. Ya, silakan. Ya, maju semua. Oke, tadi. Silakan. Hasil diskusinya disampaikan. Perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menganalisis tentang PT Astra Bunda. Oke, silakan. Analisisnya apa? Ada 2 konsep, yaitu segmentasi pasar dan marketing mix. Untuk segmentasi pasar ini, Anda berfokus kepada tipe yang dari BBM, serta praktis, serta modern. Untuk marketing mix yaitu dari produk menerapkan strategi kompetitif, alternatif, berkelanjutan, strategi penentuan posisi melalui citra produk. Untuk yang base itu melalui ruang pamer, bengkel resmi dan gerai suki cadang. Dan Harusnya harga yang ditawarkan dengan menjamin kualitas produk yang dijual. Promotion. Pemasaran dengan BA dan media sosial. Udah, berarti cuman 2. Yang pertama marketing mix sama segmentasi pasar. Jadi segmennya dia itu adalah digunakan untuk kalangan 17 tahun ke atas. Kalau 17 tahun ke atas kayaknya semua motor juga pakai itu ya, gitu. Kemudian tapi tadi yang disebutkan bukan itu deh. Ada lagi tipe, gitu ya. Tipe apa? Irit BBM. Jadi dia ngambil segmentasi pasar itu adalah orang-orang yang pelajar yang memang mikirin banget gitu ya tentang harga BBM-nya gitu ya. Kemudian yang marketing mix itu tadi ada produknya itu Honda sendiri ya. Kemudian place itu tempat bengkelnya ya, berarti ya bengkel atau layanan-layanan layanan servisnya. Terus habis price apa lagi? Price, harganya gimana? ditawarkan dengan cukup tinggi Tapi tidak menjadi kualitas. Oke. Kemudian yang terakhir, promosinya gimana? sama media sosial. Oke, brand ambassador sama media sosial. Oke.
Jadi itu analisis dari PT Astra. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Tepuk tangan dulu. Oke. Sekarang tinggal apa ya? Kita simpulkan pembelajaran hari ini. Tadi kan sudah dijelaskan materinya yang baik itu lewat video maupun penjelasan dari ibu. Kemudian kalian menganalisis contohnya, gitu ya, contoh konsep-konsep yang ada. Gitu. Nah sekarang kita menutupnya itu dengan kesimpulan. Ada yang bisa menyimpulkan kegiatan hari ini? Oke, ya, Linda. Bahwa salah satu cara untuk membuat bisnis sukses adalah seorang wirausaha harus mengetahui cara menggait atau menarik perhatian konsumen dengan kiat atau strategi tertentu. Dalam strategi pemasaran ada 5 konsep, yaitu segmentasi pasar, positioning strategi, market entry strategi, timing strategi, dan strategi pada marketing mix. Oke. Terima kasih Dinda untuk jawabannya. Jadi benar ya. Jadi kalau wirausaha mau usahanya maju, dia harus punya kiat-kiat, ya, punya strategi yang harus diterapkan gitu. Kemudian ada 5 konsep tadi yang disebutkan sama Dinda, itu benar 5 konsep yang tadi kalian analisis juga. Jadi itu yang kesimpulan hari ini. Selain Dinda ada lagi yang mau menyimpulkan? Oke, Rangga, gimana Rangga? Ada beberapa contoh strategi pemasaran yang bisa dicoba, yaitu dengan media sosial pertama, yang kedua itu dengan partnership atau kerjasama, yang ketiga itu kita ngadain diskon, yang keempat itu ikut event atau amal sponsor itu, sama yang kelima itu Mempertahankan siapa? Kayak mempertahankan pelanggan lama. Oke, mempertahankan pelanggan lama. Nah, betul ya. Terima kasih Rangga. Jadi itu trik atau trik-triknya, kiat-kiatnya yang harus dilakukan gitu sama si pemilik usaha yang tadi disebutkan sama Rangga. Oke, sebelum mengakhiri ya, ini ada khusus lagi gitu. Tadi kan pretest, sekarang post test. Jadi harus siapa nih yang paling cepat ya untuk mengerjakan post testnya? Oke. Oke, silakan masuk. Langsung segera. Tadi lagi tuh. Ya, yang kayak tadi lagi. Harus cepet-cepetan ya. Iya kan sudah ingat sama soalnya tadi. Sekarang post testnya ya. Kenapa? Tadi dulu. Bu benar ya Bu. Iya, masuk aja. Tuh, masih ada kodenya. Masih ada salah.
Ya, Alvin sama Bunga bareng-bareng. Oke, udah selesai. Oke, tepuk tangan buat Alvin ya. Karena di kita sama konten tetap nomor 1 ya. Oke. Nah, materi sudah selesai, proses sudah dilakukan. Sekarang kesimpulan juga sudah. Sekarang tinggal refleksi. Ya. Refleksikan kegiatan pembelajaran hari ini. Siapa yang mau melakukan teman-temannya untuk merefleksikan apa yang kalian rasakan, gitu ya, untuk pembelajaran hari ini. Ada yang mau mencoba merefleksikan? Saya Bu, Oke, Rehan, silakan refleksikan Rehan. saya senang. Saya senang bagi pemasaran, nambah pengetahuan dan saya juga tahu apa yang harus bagaimana kiat-kiat dalam menarik konsumen untuk ini terhadap sebuah produk bisa jadi bekal pada saat menjalani usaha. Oke, jadi itu yang Rehan rasakan gitu ya, pembelajaran hari ini. Jadi dia tahu gimana caranya untuk menarik konsumen gitu ya, tahu cara trik-triknya atau konsep-konsep yang digunakan sama sebuah perusahaan. Ada lagi yang mau mencoba merefleksikan? Saya Bu. Oke, Ayu ya. Oke, Ayu, silakan Ayu. Saya jadi punya pengetahuan baru Bu. Cuman tadi agak pusing sama analisis aku belajar. Oh, Cuman saat menjelaskan dan presentasi saya jadi lebih paham. kayaknya nggak cuma Ayu kali ya yang merasakan. Oke, sudah ya, sudah. Oke, nggak cuma Ayu gitu yang merasakan pusing menganalisis ya. Oke, semua rangkaian pembelajaran sudah kita lakukan hari ini. Terima kasih banyak yang sebelumnya. Nah, sebelum mengakhiri, biasa berdoa dulu. Ya, Oke, silakan tutup doa. Oke. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa mulai. Oke. Berdoa selesai. Amin. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Oh ya, Ibu lupa nanti